Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama saya Khairul Iksan dengan NIM C1C022022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi akad salam. Baik, langsung saja untuk pengertian dari akad salam, yaitu akad salam adalah jual beli. Salam itu jual beli barang pesanan di antara pembeli. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah menyatakan, salam adalah akad jual beli di mana modal atau pembayaran dilakukan secara tunai atau di muka, dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis dari akad salam, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu salam. Menurut Yahya Rizal, salam adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang atau biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu memproduksinya. Yang kedua, salam paralel. Menurut Suwikyo, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam paralel. Ketentuan salam paralel yaitu akad bank syariah dan petani terpisah akad bank syariah dengan pembeli. Dan dasar hukum dari akad salam yaitu yang pertama, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebut satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana ketika beliau menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, aku bersaksi bahwa al-salaf atau ba'an al-salam yang terjamin untuk suatu tempoh yang tertentu telah dihalalkan oleh Allah dan telah diizinkan padanya. Kemudian beliau membaca pada ayat di atas, berdasarkan kedua hadis tersebut, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi kias yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran. Ibnu Munzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma ulama atas kebolehan transaksi jual beli salam. Adapun untuk perlakuan akuntansi PSAK nomor 103, di dalamnya dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007. PSAK 103 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823B/DPN/IAI/X/9/2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas aplikasi syariah atau suku yang menggunakan akad salam. Salam adalah jual beli barang yang pesanan atau muslam dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilahi, yang pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk akuntansi pembeli, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli mewajibkan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Sedangkan untuk akuntansi untuk penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan perlakuannya
pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menjadikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam penjual dalam transaksi salam, yang mengungkapkan yang pertama, piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja saya presentasikan mengenai akad salam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.